Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam Dialog Hai Bali Ken-Ken. Dan tentunya kami juga masih akan mengajak Anda untuk dapat memberikan apresiasi, kemudian juga memberikan atensi Anda di via WhatsApp ya di 081 1399 9790 serta di 081 1399 9790 dan juga di via live YouTube RRI Singaraja Official, karena siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menilik menilik sebentar terkait dengan bagaimana sih membentuk dan mendidik anak-anak di usia dini, mengingat di tengah derasnya arus globalisasi dan juga pengaruh budaya digital yang menanamkan nilai-nilai luhur budaya Bali sejak dini menjadi sangat penting untuk membentuk karakter anak yang beretika. Kemudian selain beretika juga dipentingkan adalah berbudaya dan juga memiliki jati diri yang kuat. Lalu bagaimana peran dari keluarga, sekolah terutama, dan juga lingkungan di anak usia dini dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda? Kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rare Bali School, Ibu Nikomang Anggrayeni SPDGR MPD. Om Swastiastu, Bu Yeni. Ya. Baik, Bu Yeni kita sudah mengenal lama begitu ya, dan betul. Saya tahu bagaimana komitmen beliau dalam menghadirkan sekolah yang memang akrab dan juga bisa memupuk kecintaan anak kepada budaya Bali. Dan untuk membangun karakter serta yang berlandaskan budaya Bali itu memang tidak mudah ya. Mengingat sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa diakses dengan sangat cepat oleh anak-anak melalui gadget dan lain-lain begitu kan. Dan ini menarik karena Rare School itu mengangkat budaya Bali untuk bisa diperkenalkan kepada anak didiknya. Saya mau tahu dulu apa sih sebenarnya yang menginisiasi Ibu Yeni untuk bisa mengangkat budaya Bali ini dalam pendidikan anak usia dini? Silakan. Ya, jadi budaya Bali itu sangat dekat dengan anak usia dini ya, di mana nilai-nilainya itu bisa mendukung karakter anak usia dini. Jadi nilai-nilai itu seperti kesabaran, bekerja sama, terus kepercayaan dirinya, seperti itu. Jadi banyak memang yang melatar belakangi begitu ya, bagaimana kemudian budaya Bali ini bisa membentuk karakter anak-anak usia dini. Kalau boleh tahu program yang mengintensifkan masuknya budaya Bali di pendidikan anak usia dini ini di Rare Bali School itu sudah diterapkan sejak kapan ini Bu Yeni? Jadi apa namanya tuh? Diterapkan sejak diterapkan itu sejak awal berdiri. Jadi ini merupakan program unggulan dari Sekolah Rare Bali School dan merupakan visi dari sekolah ini ya, yaitu terwujudnya anak-anak yang cerdas, kreatif, berlandaskan budaya Bali. Itu sejak tahun 2018 dari awal sekolah ini berdiri. Oke, baik. Ini menarik dari tahun 2018 dan menjadi program unggulan. Iya, betul. Tapi kalau dari pandangan Bu Yeni sendiri melihat anak-anak usia dini, apalagi Bu Yeni kan kesehariannya juga berhadapan dengan anak-anak ya. Bagaimana sih sebenarnya pemahaman mereka terhadap budayanya mereka sendiri? Yang paling sederhana ya. Jadi terkait budaya Bali yang pertama mereka tahu tuh pasti lagu-lagu Bali dulu. Lalu gerakan-gerakan melalui tari Bali itu. Jadi mereka itu merasa senang berada
dalam budaya Bali tersebut gitu. Jadi kita berikan ruang mereka untuk mengenal musik melalui tari atau kegiatan yang laki-laki Bali Ganjur yang seperti itu. Jadi mereka anggap itu adalah bermain. Iya, jadi bermain dengan gamelan, bermain melalui gerak dan tari dan musik, mendengarkan musik itu. Iya. Terus antusias mereka bagaimana dengan, karena mereka kan sudah sangat akrab dengan dance Korea begitu kan, Iya. atau mungkin dance TikTok begitu. Iya. Sekarang diperkenalkan dengan budaya Bali, gimana nih antusiasnya? Nah, ini ya, jadi ini sangat real sekali ya, karena anak-anak sekarang tuh hampir semua tahu gerakan-gerakan TikTok. Iya. Itu. Nah, maka dari itu kita sedari awal memang berkomitmen untuk mengenalkan budaya ini tidak dalam waktu yang tidak singkat gitu. Dari awal mereka sekolah, dari awal mereka masuk sekolah, itu kita sudah kenalkan mereka melalui kelas spesialnya mereka. Jadi mereka itu punya kelas spesial musik, kelas spesial bahasa Bali, yang dimana kita datangkan guru yang memang dari lulusan bahasa Bali. Jadi guru tersebut yang mengenalkan juga lebih dekat budaya Bali itu seperti apa saja gitu. Ada tidak tantangan-tantangan yang berarti dalam memperkenalkan budaya Bali atau menyelipkan pembelajaran budaya Bali ini untuk anak-anak usia dini, Bu Yani? Ada ya, tentunya distraksi itu ya. Iya. Karena apa saja tantangannya? Tantangannya itu anak fokusnya ya. Yang pertama itu membuat mereka tertarik itu tidaklah gampang gitu. Karena di awal-awal mungkin mereka jarang mendengar lagu. Salah satu contohnya itu melalui lagu-lagu Bali. Itu kan mungkin kalau dari rumahnya mereka tidak dikenalkan. Ketika mereka dikenalkan ke sekolah itu akan terasa asing menurut mereka. Jadi di awal-awal itu mungkin mereka merasa kurang tertarik. Jadi terjadi distraksi. Kita nanti siasati dengan games, itu dah musik-musik. Jadi kita lebih banyak lakukan kegiatannya di luar, lebih banyak bergerak, itulah intinya. Jadi itu kreativitas dari gurunya sendiri ya begitu ya, dan guru program-program. dan iya betul. Oke, baik, ini menarik sekali karena memang memperkenalkan budaya Bali itu menjadi salah satu hal yang sangat kontradiktif ya, bukan bagaimana, karena memang anak-anak sekarang itu memang sudah sangat akrab dengan hal-hal yang belum sesuai dengan umurnya. Betul. Begitu kan? Kita undang juga pendengar yang ingin bergabung di 24644 serta di 081 1399 9790. Pendengar, bagaimana pendapat Anda terkait dengan membangun karakter anak di usia dini ini untuk bisa memperkenalkan budaya dan juga karakter-karakter budaya Bali? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 24644 serta di 081 1399 9790. Kami undang atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya mau kembali ke Bu Yani. Bu Yani, ini kan Rari School sedang dalam proses untuk bisa melaksanakan kegiatan ya. Iya, Dan betul salah satu sekali. kegiatan yang memang mencirikan budaya Bali sendiri. Itu boleh diceritakan sedikit nggak, programnya seperti apa? Iya, itu jadi kita akan menggelar festival budaya itu di tanggal 13 sampai 15 Maret ini. Itu di hari Jumat tanggal 13 itu kita ada pawai ogoh-ogoh yang diikuti oleh seluruh anak-anak dan orang tua. Lalu di tanggal 14 itu akan ada pementasan di Taman Bung Karno itu yang diikuti oleh anak-anak. Jadi orang tua juga, dan kita mengundang sekolah luar juga. Jadi kita mengadakan beberapa lomba. Yang di tanggal 14 itu ada lomba menggending Bali. Jadi menggending menggunakan bahasa Bali. Nah, itu kan jarang ya, sangat jarang ada di zaman sekarang anak-anak mengenal lagu Bali. Jadi kita ingin bukan hanya sekolah Rare aja. Jadi kita ingin mengajak sekolah-sekolah luar itu untuk mengenal budaya Bali lebih dekat itu. Jadi di tanggal 14, lalu kita menuju ke tanggal 15 itu ada penampilan orang tua juga, penampilan anak-anak, lalu kita ada lomba jegek bagus, Rare anak-anak, dan lomba Bali Ganjur gitu. Oke, baik. Memang benar-benar ini kegiatannya, lomba-lombanya pun sangat syarat dengan budaya Bali begitu betul ya, sekali. Bu Yani ya. Nah, ini untuk program ini sudah dilaksanakan sejak kapan, Bu Yani? Untuk program ini
Yang tahun ini itu jadi setiap tahunnya kita berinovasi. Jadi mungkin tahun sebelumnya itu belum mengadakan lomba dari luar, belum mengundang dari sekolah-sekolah luar. Itu dari awal tahun berdiri ya 2018 sampai tahun 2020 sebelum COVID. Itu masih diikuti oleh internal saja. Jadi itu dari anak-anak, orang tua, guru-guru, mereka juga ikut tampil semuanya. Lalu setelah COVID selesai di tahun 2023 itu kita mulai juga dari orang tua dulu dan anak-anak, lalu di 2024 kita mulai mengadakan lomba. Itu awal pertamanya kita mengadakan lomba dari luar. Oke, baik, berarti awalnya adalah masih melibatkan di sekolah saja. Iya, intern. Ibu Yeni, kita terima dulu pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Om Swastiastu, Mbak Rika. Nggih, Om Swastiastu dengan Bapak Siren ke? Yang di Bondalam, Mbak Rizka. Nggih, Pak Jero, nggih, Pak Jero Maliarse. Ya, Nggih, silakan Pak Jero bersama dengan Ibu Nikomang Anggrayeni SPD GR MPD selaku Kepala Sekolah Rare Bali School. Silakan. Nggih, Om Swastiastu, Bu Kepala Sekolah. Om Swastiastu, Bapak. Luar biasa, karena tadi dijelaskan, dinarasikan tentang memperkenalkan budaya Bali untuk di sekolah. Pada intinya adalah kita tidak bisa lepas dengan Tri Pusat Pendidikan Filsafat Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan utama dan pertama itu adalah di rumah tangga. Setelah itu akan dikembangkan melalui pendidikan di sekolah. Kalau di rumah tangga, tua, guru rupatnya sebagai guru. Kalau di sekolah berarti para guru lah yang bergerak dalam bidang bagaimana memberikan yang disebut dengan mendidik, mengajar, dan melatih. Karena apa? Mengajar membuat anak pinter, mendidik membuat anak berkarakter, dan membuat anak terampil. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, ini Bu Yeni tadi sudah benar sekali bekerja sama dengan orang tua, jangan sampai timpang. Di sekolah diajarkan seperti yang tadi disebutkan adalah bagaimana budaya Bali kuat di sekolah, tetapi kalau di rumah tidak ada kelanjutannya, berarti ya timpang. Maka dari itu saya pernah di Denpasar ada sekolah yang melaksanakan keserakahan budaya. Keserakahan budaya itu dilaksanakan setiap bulan purnama, setiap sebulan sekali. Anak-anak diajak istilahnya lah, membuat kitab, ada membuat lampion, ada membuat kentui dan lain-lainnya. Itu tiap bulan berbeda. Itu budaya Bali. Maka dari itu ini saya apresiasi ke situ Mbak Yeni, bahwa dilaksanakanlah budaya Bali ini, karena ini harus diperkenalkan mulai sejak dini. Jangan diperkenalkan setelah itu, jadi sejak dini. Nah, itu yang saya sampaikan, apresiasi positif, sukses Mbak Yeni sebagai kepala sekolah. Yang penting adalah benar-benar kerjasamanya dengan orang tua itu intens, sehingga tidak timpang, supaya nyambung. Itu yang barangkali yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rahayu Om, Santi Om. Baik, terima kasih untuk Pak Jelo Mariarse, luar biasa untuk apresiasinya. Beliau memberikan apresiasi, nanti akan ditanggapi. Dan juga untuk Anda yang lain yang ingin beratensi, kami masih undang ya. Anda bisa ikut di 24644 serta di 081 1399 9790. Kami undang atensinya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Pak Jelo Mariarse, terima kasih. Kita sapa kembali pendengar lainnya Bu Yeni ya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Iya, selamat pagi Pak Astawa di Bungkulan. Silakan dengan Bu Anggrayeni. Ibu Kepala Sekolah
Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Ibu sampun menceritakan, memaparkan apa program-program Ibu sebagai guru yang harus dipanti, harus diikuti nih, untuk murid-murid nih. Nah, tadi yang menjelaskan apa jadi budaya kita dan ingin membenahi karakter anak kita supaya melestarikan budaya kita. Dan nah sekarang Ibu mengatakan kalau dinyanyikan ini sepertinya nyanyian itu baru dikenal. Kalau menurut dia sekitar 20-30 tahun yang lalu kan gitu. Ini sudah terkenal. Sekarang sudah terkenal. Sekarang kita mulai lagi. Karena pada waktu itu di sekolah maupun di pergaulan di masyarakat, anak-anak betul-betul diperhatikan oleh orang dewasa, bapaknya, ibunya, pergaulannya itu bagaimana. Malah diajar nyanyian meong-meong, dikuli, kan gitu ya. Ya, banyak sekali sebenarnya nyanyian-nyanyian Bali yang mempunyai arti penting dan sebenarnya untuk menata ke depan. Nah inilah perlu mungkin Ibu bisa mengarang lagu-lagu lagi dan diajarkan pada waktu zaman TK, pergaulannya di masyarakat maupun pergaulannya di sekolah. Bagaimana dia interaktif itu bagaimana. Mungkin dibuatkan suatu pelajaran seksual, bergaul dengan itu, dia berani ngomong, berani membantah. Itu kalau membantah itu kan ada masing-masing punya kebenaran, masing-masing punya unjuk rasa mungkin. Oh saya ini paling baik, itu biasanya terjadi pada anak-anak. Nah sekarang Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana tidak terjadi hal itu, sehingga betul-betul menatap ke depan karakter anak-anak itu. Setelah di sekolah SMP, SMA itu dia mengerti. Oh iya, ada ini sebenarnya. Dia baru gitu ngerti. Setelah sudah lajang, dia baru ngerti. Oh gitu pengertiannya. Itu semua syair-syair yang dinyanyikan itu semua ada artinya gitu. Nah, menurut yang begitu, mudah-mudahan Ibu untuk memajukan budaya Bali, sebenarnya merubah karakter anak-anak kita, sukses dan berkelanjutan gitu. Jangan sampai Ibu berhenti dari sekolah yang lain atau gurunya yang lain lagi pelajarannya. Terima kasih Om. Santi Om. Baik, terima kasih untuk atensi yang sudah disampaikan Pak Astawa di Bungkulan. Luar biasa, beliau sangat memperhatikan sekali tentang pendidikan ya Bu betul, ini ya. Sebelum ditanggapi juga untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami undang atensinya di 081-1399-9790. Ada Pak Benson Andika kali ini di WhatsApp yang bergabung ya. Kita sapa. Selamat pagi RRI, Pak Benson. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Benson, silakan dengan Ibu Anggrayeni. Oke. Dalam hal ini yang ada dua pertanyaan singkat saja. Yang pertama, apa yang Ibu pakai sebagai indikator yang menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah misalnya outputnya bagaimana? Apakah siswa yang baru masuk kelas 1 diukur dulu pemahaman tentang budaya Bali, kemudian nanti setelah kelas 6 selesai, kemudian dikomparasi, oh ini ada programnya berjalan sesuai harapan atau enggak, atau indikatornya apa ini pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai orang tua yang punya anak, kemudian saya sebagai orang tua berpandangan bahwa untuk apa saya atau anak saya mempelajari budaya Bali dalam tanda kutip yang tidak produktif tanda kutip, atau lebih menginginkan anaknya mempelajari budaya-budaya lain yang lebih secara praktis bisa dimanfaatkan dalam dunia kerja dan sebagainya, dibandingkan dengan belajar lagu-lagu Bali kuno misalnya, atau
mainan-mainan zaman balik kuno misalnya, di realita hal tersebut tidak digunakan misalnya. Bagaimana ibu mencoba merubah mindset orang tua agar bisa terjalin hubungan yang baik antara orang tua, guru dalam upaya untuk mencerdaskan anak-anak Bali misalnya. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Benson Andika, luar biasa untuk atensinya begitu ya. Apa yang kemudian menjadi indikator untuk melihat anak itu berhasil dengan pembelajaran ini atau tidak begitu ya. Tapi sebelum dijawab Bu Yani, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di 081 1399 9790. Anda juga masih bisa ikut beratensi. Nanti kita akan buka kembali tentunya di via WhatsApp, via telepon, dan juga kita masih bersama di Dialog Hai Bali Ken-Ken. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul
Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam dialog Hai Balik Ken, dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja kali ini, Ibu Anggrayani selaku Kepala Sekolah Rare Bali School, begitu ya. Tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung, Bu Yeni, ada Pak Jerumaliarse, kemudian Pak Astawa dan juga Pak Benson. Mungkin bisa ditanggapi, silakan dari Pak Jerumaliarse terlebih dahulu, silakan. Ya. Ya baik, terima kasih ya Pak Jerumaliarse, itu sangat positif sekali ya, dan itu sangat membuat saya lebih bersemangat tentunya untuk membangun karakter ini melalui budaya Bali. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa itu kegiatan yang positif. Kedepannya saya juga akan melaksanakan terus berupaya berinovasi lebih baik untuk membangun karakter anak usia dini melalui kegiatan melalui budaya Bali ini. Oke, baik. Ya. Ada Pak Astawa kemudian tadi dari Bungkulan juga mengapresiasi. Iya, betul. Diharapkan semoga semakin banyak ya program-program semacam ini begitu di sekolah usia dini. Silakan Bu Yani. Iya, itu Pak Astawa ya. Pak Astawa juga sangat positif sekali. Jadi beliau ini sudah menceritakan pengalamannya yang 30 tahun lalu ya. Mungkin tahun saya juga masih kental dengan karakter budaya Bali kita, karena kebetulan saya dari desa gitu ya. Kalau di desa kan lebih dekat dengan budaya Bali gitu. Jadi program-program ini semoga juga bukan hanya di sekolah saya, tapi juga banyak di sekolah-sekolah lain ya, bukan hanya di Rare Bali School. Nah, tadi juga sempat saya dengar sedikit kalau bisa sih ciptakan lagu gitu. Nah, saya juga di sekolah kami itu punya lagu, jadi kita ciptakan lagu tentang budaya Bali itu, mengajak anak untuk bersih gitu, mengajak anak bersih, mengajak anak untuk bersikap baik. Mungkin saya kasih tahu cluenya sedikit ya untuk Pak Astawa. Jadi bersih ngiring mebersih, sarang sami jenga mebersih, bersih ring jero puri, bersih lingkungan RBSC bersih. Ya, segitu aja dulu ya. Biasa, itu lagunya sangat positif dan mengajak anak-anak untuk bersih-bersih begitu ya Bu Yani ya. Kemudian tadi terima kasih untuk Pak Astawa yang sudah ikut bergabung. Tadi juga ada Pak Benson Andika. Nah, ini indikatornya apa nih? Mengatakan suatu anak itu sudah berhasil dengan program pembelajaran budaya Bali di Rare Bali School. Ya, jadi indikator yang pertama itu pastinya kita lihat dari sikapnya ya, sikap dan karakter anak yang dari awal itu kita masukkan melalui kegiatan di sekolah itu, apa sudah ada perubahan atau belum. Jadi itu ada kalau kita kan tidak bisa tertulis ya. Kalau anak usia dini yang kita lihat adalah bagaimana sikapnya, apakah ada perubahan atau tidak. Terus kita juga melihat dari keterampilan seninya dari awal yang kita sudah ajarkan itu, apakah anak-anak sudah mengerti atau memahami atau bisa melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya di hasilnya itu kan sangat terlihat. Jadi anak-anak sudah bisa melakukan gerakannya. Terus satu lagi seperti kegiatan dalam kelas bahasa Bali itu kita mengajarkan juga bahasa-bahasa Bali sederhana yang untuk anak-anak. Jadi apa yang sudah diajarkan itu apakah sudah diterapkan setiap hari, itu bisa dilihat juga dari guru kelasnya, dari lingkungan, dari saya sendiri juga, dan orang tua. Jadi satu lagi yang tadi juga Mbak Rizka bilang ya, jadi itu harus ada kerjasama dengan orang tua. Jadi kita punya sesi berbincang setiap 3 bulan sekali, kita akan membahas perkembangannya anak itu. Oke, baik. Berarti memang sangat terorganisir dan memang sudah dipikirkan bagaimana bisa melihat indikator bahwa anak ini berhasil begitu ya Bu Yeni ya. Kemudian tadi juga disampaikan bagaimana jika ada anak yang memang dirasa belum bisa menangkap itu dengan baik. Kemudian program seperti apa yang ditawarkan dari sekolah? Ya, itu kalau misalnya tadi ya yang dijelaskan Pak siapa? Pak Benson tadi. Pak Benson yang kedua, dan meyakinkan orang tua begitulah ya, bahwa program ini bisa membantu anak itu. Nah, satu lagi saya sudah jelaskan tadi bahwa kegiatan ini kita tidak hanya mengenal melalui teori gitu, karena kita lebih banyak mengajak anak-anak itu untuk bergerak. Jadi
itu anak-anak itu sangat suka bergerak, sangat suka bermain. Nah, dari bermain ini tidak hanya sekedar bermain gitu. Jadi banyak karakter yang kita dapat di sini. Mulai dari dia disiplinnya, mulai dia beraninya, mulai dia berinteraksi dengan teman-temannya. Seperti tadi dijelaskan sama Pak Astau bahwa memangnya bisa kalau misalnya lagu Bali ataupun permainan ini membangun karakter anak tersebut seperti, karena mungkin ya tanggapannya itu sangat biasa gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat itu, makanya saya bilang tidak bisa 1 kali 2 kali gitu. Itu harus berjalan beriringan. Itu ada waktu yang memang ditentukan gitu. Jadi baik. Kita setiap minggu itu kita masukkanlah kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya sudah dijadwalkan begitu ya? Iya, sudah ada ya? jadwalnya. Oke, baik. Kalau misalnya boleh tahu nggak tanggapan dari orang tua sendiri melihat program-program yang disampaikan atau yang diberikan kepada anak-anak mereka itu seperti apa? Apakah nanti orang tua akan memberikan masukan juga atau seperti apa, Bu Yeni? Ya, jadi selama program ini sudah berlangsung, tanggapan orang tua itu sangat positif sekali. Karena kalau misalnya kita melihat itu tidak positif, orang tua tidak akan mendukung kegiatan ini ya. Jadi kegiatan ini kan tidak hanya menampilkan karakter budaya Bali saja, tapi kita membangun karakter anak itu untuk menjadi berani, menjadi percaya diri. Jadi mereka selalu mendukung program-program ini dan terlibat langsung menjadi anggota untuk mensukseskan kegiatan ini gitu. Oke, baik. Berarti orang tua terlibat juga begitu terlibat. Ya? Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Benson, kemudian Pak Astawa, Pak Jerumaliarse. Terima kasih untuk atensinya yang sudah ikut bergabung, dan juga tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 Bu Yeni ya. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu untuk closing statement apa yang ingin disampaikan dari Rari Bali School juga, kemudian dari Ibu sebagai seorang praktisi pendidikan anak usia dini, kemudian sebagai kepala sekolah, untuk anak-anak usia dini itu bisa sukses memahami atau menyerap semua pembelajaran terkait dengan budaya Bali di sekolah. Silakan Bu Yeni. Baik, jadi saya sebagai pendidik dulu yang pertama ya. Jadi kita tidak hanya bisa mensukseskan terkait dengan budaya Bali itu di sekolah. Jadi tentunya kita membutuhkan kerjasama dari orang tua di rumah, karena orang tua di rumah itu adalah sekolah pertama untuk mereka gitu. Jadi ayo kenalkan lagu-lagu Bali, ayo kenalkan kegiatan-kegiatan permainan Bali, karena satu sisi saya juga seorang orang tua ya. Jadi sedari usia dini, usia anak sudah melihat, sudah tahu musik, sudah tahu gambar, itu saya kenalkan dengan lagu Bali. Dia sangat suka gong gitu. Sampai sekarang pun akhirnya anak saya itu setiap melihat tabuh ataupun lagu-lagu Bali itu mereka akan ikut bergerak, dia akan ikut bergerak gitu. Sama dengan di sekolah, kalau misalnya orang tua tidak bisa membantu, tidak ikut berpartisipasi, rasanya sangat tidak mungkin. Jadi kolaborasi orang tua, jadi peran orang tua itu sangat penting untuk membangun budaya Bali ini. Luar biasa, artinya ada keterkaitan ya, di sekolah, kemudian orang tua bagaimana di rumah begitu ya. Nah, kita harapkan semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar. Ada 3 hari ya berarti ya? Ada 3 hari dari 3 hari. Rangkaian kegiatannya dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Semoga nanti lancar dan bisa berbagi lagi cerita tentang pembelajaran lainnya di pendidikan anak usia dini Bu Yeni. Terima kasih atas atensinya ya. Semoga sukses dan kita harapkan untuk bisa hadir kembali berbagi kisah-kisah lainnya. Baik ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut beratensi juga terima kasih. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara lainnya di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.
Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.